Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Gusti Agung Putu Bintang Andika Putra, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai proyek web desain saya, yaitu website portofolio, dan kira-kira begini tampilan awalnya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di website ini, serta bagaimana codingannya, dan yang lainnya. Oke, dimulai dari section pertama, yaitu section hero. Untuk section hero ini, saya buat dia terletak di paling atas, bahkan di atas dari menu navbar. Saya menggunakan tag container untuk membungkus hero ini dengan kelas hero dan container flag dengan ID hero. ID ini berguna ketika saya ingin mengklik link pada navbar. Jadi navbar ini linknya akan menuju ke ID setiap section. Seperti contohnya home itu ke hero, about me itu ke section about me, education ke section education, project ke section project, dan kontak ke section kontak. Oke, lanjut kepada penjelasan kontainer kelas hero. Jadi di dalam kontainer kelas hero ini terdapat dua div, yaitu div kelas hero text yang berisi judul welcome to my website ini, paragraf yang ini, dan link kata button yang ini. Saya menempatkan link supaya ketika buttonnya diklik, maka dia akan berefek seperti link yang mencari ID. ID yang dicari itu about me, yaitu section di bawah ini. Ketika diklik akan berpindah seperti itu. Yang mengenai penjelasan style CSS-nya, yang pertama itu di paling atas dari codingan CSS saya itu terdapat root yang menggunakan untuk menyimpan segala variabel yang akan sering saya gunakan nantinya, seperti primary color dan color-color yang lainnya, dan juga style dari font. Lalu di CSS ini saya juga menerapkan scroll behavior smooth pada tag HTML, yang mana itu mencakup hampir semua codingan HTML saya. Itu berguna ketika nanti saya ingin memencet link dan akan berpindah ke section yang dituju dengan smooth, seperti itu. Jika tidak diisikan, maka scrollnya akan seperti berpindah dengan cepat, seperti itu. Lalu di bawahnya ada style universal yang ditandai dengan bintang, yaitu elemental selector untuk semuanya, yang berisi nilai font family, font weight, word spacing, padding, dan margin yang sudah saya set supaya memudahkan untuk uh, memudahkan mengatur style-style dari website ini. Kita lanjut ke codingannya. Codingannya untuk hero cukup simpel. Di hero saya memakai background linear gradient supaya dia bisa terlihat seperti ini. Warnanya itu menggunakan gradient yang opacity-nya sudah saya atur sedemikian rupa di dalam linear gradientnya. Saya menggunakan opacity di bagian warnanya. Jadi
ketika saya masukkan URL gambar ke dalam backgroundnya, gambarnya akan tetap terlihat dan tidak tertimpa oleh warna-warna dari linear gradientnya. Lalu setelah gambar ini, saya letakkan sedikit style untuk image positionnya, yaitu center-center. Lalu saya juga tetapkan object fit-nya, yaitu cover. Jadinya akan seperti ini. Itu untuk style kelas-kelas berikutnya. Ini untuk kelas hero text, yaitu div yang berisi title dan segala teks-teks yang ada di kontainer hero ini. Hero text title untuk mengatur title-nya, yaitu H1 yang ini. Dan juga pas hero gambar ini untuk mengatur gambar yang nantinya mungkin akan saya tambahkan di sebelah sini. Lanjut untuk section berikutnya, yaitu navbar. Untuk navbar ini saya gunakan dua div, yaitu div kelas logo yang sebelah sini dan div order list dan kelas menu untuk sebelah sini. Untuk div kelas logonya, saya hanya menggunakan style untuk membuat hurufnya capitalize dan juga supaya fontnya itu bold. Seperti ini. Lalu untuk bagian unordered list menunya, saya gunakan sedikit animasi hover seperti ini, yang mana ketika di hover itu backgroundnya atau bagian dari listnya akan melebar serta akan berganti warna. Untuk paddingannya ada seperti ini. Navbar listnya itu tingginya menyesuaikan dengan tinggi dari navbar. Jadi ketika di hover, perubahannya itu mencakup setinggi navbar itu sendiri, supaya nanti tidak ada gap dan yang lainnya. Padding dan margin juga saya set 0. Lalu untuk navbar list A-nya, ini menggunakan A. Saya gunakan text decoration none untuk menghilangkan underline dari linknya. Lebih seperti itu. Lalu untuk kontainer berikutnya ada untuk section personal information. Di sini di section personal information ini juga termasuk section about me. Jadi dia itu saya gabungkan sehingga terbentuk seperti ini. Untuk sectionnya sendiri itu ada di kontainer kelas about me yang berisikan kelas container flags. Oh ya, container flags itu merupakan kelas yang sudah saya setting sebelumnya yang berisikan style untuk kontainer yang umumnya akan sering dipakai oleh website ini. Elemen yang saya tekankan dalam container flags ini, di dalam kelas container flags ini adalah yaitu minimal height dan maximal height-nya yang sudah diatur menjadi 50 VH dan juga display flags dengan gap dan padding kiri kanan yaitu 15 rem. Oke, lanjut ke codingan HTML-nya. Sebelumnya saya membahas kontainer about me. Untuk kontainer about me itu terdiri dari dua div, yaitu div untuk gambar dan div untuk konten atau teks-teksnya. Seperti ini.
Untuk class image-nya, saya lakukan sedikit styling, terutama di bagian border radius, supaya dia menjadi lingkaran sempurna dengan memanfaatkan border radius 50%. Untuk mencapai lingkaran sempurna ini, saya juga menentukan width-nya 400 px dengan tingginya yang sama seperti width. Jadi ukuran fotonya itu 1:1, sehingga dia bisa membentuk lingkaran seperti ini. Untuk personal information-nya, saya lakukan styling seperti biasa. Dan untuk biodata seperti name, gender, dan nationality ini saya buat menggunakan table ini, yang mana TH-nya adalah bagian dari name, gender, date of birth, nationality, begitu. Sedangkan TD-nya itu adalah data-data dari TH-nya. Di sini saya style supaya bordernya hanya terdapat pada TH dan TD-nya saja, dan bukan pada tabelnya. Jadi saya tentukan tabelnya itu adalah border bottom 1px solid dengan warna hashtag DDD, sehingga dia akan bentuk garis-garis seperti ini. Di bawahnya ada About Me. Lalu lanjut ke section berikutnya, yaitu section Education. Section Education ini saya menggunakan kontainer dengan kelas Education container dengan ID edu. Di dalam kontainer ini terdapat H2, lalu div edu content. Di kelas edu container ini saya tidak masukkan display flag, sehingga title dari education ini tidak berada di sebelah kotak konten dari educationnya ini. Jadi dia tidak berada di samping gitu. Lalu untuk kelas edu content ini merupakan kotak dari education, dari bagian sini sampai sini. Edu content ini berisi edu place dengan ID place 1. Edu place 1 itu menandakan bagian dari tempat pertama, yaitu wirausaha vokasional, sampai ke gambarnya. Lalu place 2 itu menandakan dari inpiki sampai dengan gambarnya. Di dalamnya itu, di dalam edu place terdapat edu text yang berisikan tentang konten dari div tersebut, seperti title, tahun, dan juga deskripsi. Lalu di luar div edu text ini ada image untuk foto sekolahnya. Hal yang sama terjadi juga pada EduPlace dengan ID Place 2. Hanya saja di EduPlace dengan ID Place 2 ini saya tempatkan image-nya di atas div EduText, sehingga dia posisinya di depan EduText ini. Untuk stylenya kira-kira seperti ini, dengan edu image yang menggunakan width 50%, sehingga dia bisa sampai di tengah div seperti ini, dan bisa membuat efek kesinambungan antara image satu dengan image yang lainnya. Lanjut ke codingan berikutnya, yang mempunyai kontainer untuk
class text, yang mana itu sebenarnya untuk section project, hanya saja projectnya belum saya siapkan. Jadi saya gunakan ini terlebih dahulu, yang mana ini berisi logo-logo atau icon-icon dari teknologi yang bisa saya gunakan. Hanya saja di sini saya tidak bisa mengkliknya secara langsung dan mengarahkannya ke situs-situs yang ingin saya tuju. Itu karena saya belum mengaturnya saja. Untuk membuatnya itu, saya menggunakan teknik infinite scroll dengan memanfaatkan ID dari setiap kontainer ini supaya dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan saya. Lalu untuk gambar saya di tengah itu, saya gunakan position absolute supaya nantinya image saya itu bisa bertabrakan dengan logo-logo icon ini tanpa menimbulkan masalah seperti overflow atau dia pergi ke bawah gitu misalnya. Ini juga sudah saya set supaya kontainer dari background ini menjadi relatif, jadi position absolute-nya tidak bisa kabur keluar dari kontainer relatif tersebut. Codingannya itu kurang lebih seperti ini. Dimulai dari set image, posisinya relatif dengan overflow seperti itu. Lalu class main post ini adalah untuk gambar saya. Class text container ini untuk masing-masing kontainer di belakang gambar ini. Yang ada 3 kontainer. Lalu text logo itu untuk logo-logonya. Logo-logo yang sini. Lalu untuk pergerakannya, saya gunakan animation infinite scroll. Plus dan minus yang sudah saya atur dengan keyframes di sini. Keyframes infinite scroll plus itu untuk transform dari translate x minus 100% menuju translate x 0. Jadi dia bergerak ke kanan. Ke kiri maksudnya. Ya ke kanan maksudnya. Lalu untuk keyframe infinite scroll minus itu untuk membuat efek scroll dari x0 sampai ke minus 100 ke kiri. Itu menggunakan ditentukan dari ID. Jadi ada ID A dan ID B. Jadi dalam codingannya, saya menggunakan teknik duplikat untuk memberikan efek seperti dia terus bersambung. Seperti itu. Jika salah satunya saya hilangkan, maka efeknya itu hanya akan seperti terpotong begitu. Lalu dibantu juga dengan sedikit script, dua line script, yaitu const logo. Label logo ini mencari dari query selektornya yaitu kelas logo image, lalu mengklon kodenya, lalu dokumen selektor mencari class text container dan memasukkan variabel logo itu ke, ke dalam class text container seperti itu. Lalu lanjut ada juga box untuk quote yang saya siapkan seperti ini, yang dalam codingannya itu terbungkus dalam div class text content. Text content itu untuk kotak 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 abu-abu ini. Ini adalah teksnya A2 dengan tambahan italic. Lalu lanjut ke section
di bawahnya, yaitu section project. Sebenarnya section project ini belum selesai, jadi saya tambahkan sedikit icon dan juga H2. Ini ikonnya dan ini keduanya. Dengan file yang saya buat, dia sedikit opacity-nya itu sedikit kurang. Jadi dia agak menyatu dengan background gitu. Lalu lanjut, ada kontainer untuk kontak. Kontainer ini sebenarnya lebih mirip ke arah kontainer footer. Namun saya tambahkan form email dan main email. Ini masih sekadar hiasan saja karena belum bisa mengirim email secara langsung. Yang mana memiliki efek hiasan juga ketika diklik label yang ini itu dia berpindah ke atas seperti itu. Lalu juga di sebelahnya itu ada div yang berisikan get in touch with me dan juga icon-icon. Untuk kodikan HTML-nya kurang lebih seperti ini. Kontainernya dibungkus dengan kelas contact dan juga kelas container text. Lalu div yang pertama itu untuk kelas medsos, yaitu yang ini. Yang di dalamnya itu terdapat H2 untuk title dan juga kelas medsos icon untuk membungkus image icon-iconnya. Ini juga saya belum set linknya, jadi hanya berupa gambar yang bisa di point seperti ini. Lalu untuk div berikutnya, yaitu div untuk form, yang saya bentuk dengan menggunakan tag form kelas form contact yang berisi H2, ini send an email, dan juga div kelas entry untuk setiap input yang ada. Ini tidak termasuk dengan input submitnya. Untuk stylenya kurang lebih seperti ini. Untuk style contact form contactnya saya gunakan width 50% dengan position relatif dan align item center. Ini untuk div untuk kontaknya. Lalu saya juga mengatur style dari input, yaitu position absolute. Jadi dia selalu ada di atas dengan width 90% dan settingan lainnya, dan juga z index 100. Lalu saya mengatur style labelnya. Labelnya dalam codingan HTML itu berada di bawah input. Itu supaya nanti ketika labelnya dikasih position absolute, dia bisa berada di tengah. Saya juga sudah setting paddingnya, margin, color yang transparan dengan ini. Tidak transparan juga, maksudnya colornya itu sama seperti background. Jadi ketika dia dibawa naik, background dari label ini akan menutupi border dari input, menghasilkan efek seperti itu. Lalu ada input fokus dan input valid. Input fokus dan input valid itu ketika kita mengarahkan kursor ke inputnya dan kita klik, dan dia akan muncul garis yang kedip-kedip. Itu menandakan dia fokus atau valid. Ketika fokus atau valid, inputnya itu yaitu kotaknya dan juga teks yang akan diinputkan itu colornya akan berubah menjadi accent color, dan juga bordernya akan berubah warna menjadi accent color yang sebelumnya putih.
Lalu untuk input fokus input dan input validnya untuk class label, yaitu teks ini, enter your email, enter your name, itu dia akan berubah warna dan akan ditranslate dia supaya dia akan bergerak ke atas dengan z index yang lebih besar daripada label, daripada input. Submit-nya kurang lebih memiliki style seperti ini. Saya tambahkan important karena supaya style-style yang label important ini akan didahulukan daripada style-style sebelumnya. Jadi dia efeknya itu tumpang tindih dengan important yang sebagai style paling tinggi. Lalu lanjut ke footer. Untuk footernya itu simple. Dia hanya menggunakan sedikit logo C untuk copyright yang bisa ditulis dengan dan copy titik koma. Lalu ada teks 2024 Gusti Agung Putu Andika Putra, all right reserved, dengan background yaitu variable dark color dengan height 70 px. Oke, sekian dari video saya. Saya harap video ini bisa menginspirasi dan bisa dijadikan pembelajaran. Jikalau ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun salah-salah kata ataupun kalimat yang sulit dimengerti, saya mohon maaf. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.